Jujur, ayah hanya jadi beban. Aku malu dilihat para tetangga. Mendengar percakapan anak-anaknya hari itu setelah ia mengunjungi mereka dengan menyamar sebagai pengemis sambil menyembunyikan uang kompensasi, semuanya berubah. Cerita dimulai. Di suatu senja yang dingin, satu persatu lampu jalan mulai menyala di gerbang sebuah kompleks apartemen di pinggiran Jakarta. Budi Santoso, seorang pria berusia 70 tahun, berdiri di depan rumah putra sulungnya sambil menegakkan kerah jaketnya yang usang. Sebuah topi tua yang dipegangnya sedikit bergetar diterpa angin dingin. Budi memandangi pintu lobi apartemen, ragu-ragu untuk waktu yang lama. Ia menunduk, melihat penampilannya sendiri yang hari ini tampak sangat menyedihkan. Sepatu karet yang berlubang, baju kerja yang bernoda dan kotoran yang terselip di antara kuku-kukunya. Ia benar-benar terlihat seperti orang tua miskin yang malang. Di dalam saku Budi ada sebuah dompet usang. Di dalamnya hanya ada 2 lembar uang Rp100.000. Setidaknya itulah yang terlihat dari luar. Namun di dalam hatinya tersembunyi sebuah rahasia besar yang tak diketahui siapapun. Apakah ini benar? Desah Budi pelan. Namun sorot matanya tetap teguh. Ada alasan mengapa ia harus masuk dengan penampilan seperti ini hari ini. Perkataan yang ia dengar kemarin dari Ibu Ratna, seorang makelar tanah di kampungnya, terus terngiang di benaknya. Khabar itu adalah 7 bidang tanah warisan leluhur yang telah ia jaga seumur hidupnya akan mendapatkan kompensasi sebesar 200 miliar rupiah kerana masuk dalam proyek pengembangan kawasan wisata. Namun, Budi belum memberitahukan kabar luar biasa itu kepada siapapun. Budi teringat akan kekecewaan yang ia rasakan saat mengamati anak-anaknya selama beberapa tahun terakhir. Suasana yang selalu berubah setiap kali pembicaraan menyinggung soal uang dan raut kekecewaan yang sekilas terlihat setiap kali mereka melihat tangannya yang kosong. Ia penasaran bagaimana mereka akan memperlakukannya jika ia benar-benar orang tua yang tidak punya apa-apa. Anak-anak yang telah kubesarkan dengan susah payah seumur hidupku, apa isi hati mereka yang sebenarnya? Hati Budi terasa pedih. Sebenarnya selama ini ia sering membantu anak-anaknya secara diam-diam. Saat Bagus kekurangan modal usaha, ia memberikan 500 juta. Saat Citra pusing memikirkan biaya sekolah anaknya, ia memberikan 200 juta. Saat Adit tertipu dan terlilit utang, ia memberikan 300 juta. Semuanya ia selesaikan secara diam-diam. Namun, anak-anaknya sama sekali tidak mengetahui fakta itu. Setiap kali Budi hanya berkata bahawa uang itu didapat dari menjual sedikit tanahnya. Padahal kenyataannya ia membobol tabungan pensiun yang ia kumpulkan seumur hidup dan menghabiskan semua uang hasil kerja serabutannya. Anak-anaknya hanya berpikir, oh ayah mungkin punya simpanan uang di suatu tempat dan tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Budi mengeluarkan ponsel tuanya dari saku dan menelepon putra sulungnya, Bagus. Ponsel itu sudah berusia lebih dari 10 tahun tetapi masih berfungsi dengan baik. Bagus, ini ayah. Ayah? Ayah di mana? Suara Bagus terdengar dari seberang telefon. Terdengar sedikit lebih lelah dari biasanya. Ayah ada di depan apartemenmu, boleh ayah masuk? Hening sejenak, mungkin Bagus terkejut dengan kunjungan ayahnya yang tiba-tiba. Ayah, tumben sekali. Oh, iya, silakan masuk ya. Suara Bagus terdengar sedikit canggung. Mungkin ia khawatir dengan kondisi rumah atau tidak enak dengan istrinya. Budi menutup telefon dan memeriksa penampilannya sekali lagi. Sempurna, seperti seorang pengemis. Tidak akan ada yang menyangka bahawa ia adalah pemilik tanah yang akan segera menerima 200 miliar rupiah. Sesaat kemudian, pintu lobi terbuka dan Bagus muncul. Wajah putra sulungnya yang berusia 49 tahun itu menunjukkan keterkejutan sesaat. Ia hendak mengatakan sesuatu saat melihat penampilan ayahnya yang lusuh, tetapi kemudian mengatupkan mulutnya. Ayah, ini kenapa penampilannya begini? Suara Bagus terdengar canggung bercampur sedikit rasa terbebani. Mungkin ia khawatir jika tetangga melihatnya. Namun, ia tetap tidak bisa tidak mempersilakan ayahnya masuk. Tadi kedinginan jadi mampir sebentar. Tidak apa-apa kan, suara Budi terdengar tenang seperti biasa.
Namun di dalam hatinya, sebuah eksperimen telah dimulai. Ia ingin melihat bagaimana anak-anaknya akan memperlakukan ayah yang seperti ini. Apa isi hati mereka yang sebenarnya? Iya ya, mari masuk. Meskipun Bagus membuka pintu lebar-lebar, raut wajahnya tidak nyaman. Budi tidak melewatkan perubahan tipis itu. Sambil melepas sepatu karetnya di depan pintu, Budi berfikir. Dari dalam rumah terdengar suara menantu dan cucunya. Sebentar lagi, mereka juga akan berhadapan dengan mertua yang tampak menyedihkan ini. Sayang, siapa yang datang? Suara menantunya terdengar dari dapur. Ayah datang, jawab Bagus. Suara menantunya langsung hening sejenak. Kemudian terdengar suara persiapan untuk keluar menyapa. Budi tahu arti dari keheningan singkat itu. Saat Budi masuk ke ruang tengah, cucunya yang sedang bermain game mengangkat kepala. Mata anak laki-laki berusia 12 tahun itu menunjukkan keterkejutan. Kakek, suara anak itu pun terdengar canggung. Penampilan kakeknya sangat berbeda dari biasanya. Budi duduk dengan hati-hati di sofa dan bergumam dalam hati, sekarang dimulai. Eksperimen terakhir dengan menyimpan rahasia 200 miliar rupiah. Ia bertekad untuk mengamati dengan tenang bagaimana perasaan tulus yang tersembunyi di balik nama keluarga akan terungkap. Terdengar langkah kaki menantunya yang keluar ke ruang tengah. Apa reaksi pertamanya? Momen yang bisa mengubah segalanya ini telah dimulai. Sehari sebelumnya, sore hari, Budi sedang duduk di kantor agen properti di kampungnya. Setiap kali kursi kantor yang tua itu berderit, Ibu Ratna, pemiliknya, tersenyum meminta maaf. Aduh, Pak Budi, kursinya sudah tua. Mari minum teh dulu. Bu Ratna menyeduh kopi instan sambil mulai berbicara. Ia telah menjalankan bisnis properti di kampung ini selama 30 tahun dan selalu menjadi orang pertama yang tahu semua berita tentang properti. Begini Pak Budi, suara Bu Ratna sedikit berubah. Nada khusus yang keluar saat ia akan membicarakan sesuatu yang penting. Tanah Bapak itu, apa ada niat mau dijual? Budi, yang sedang mengangkat cangkir kopinya, berhenti. Ia menatap wajah Bu Ratna dengan tenang. Tumben bertanya begitu. Bukan apa-apa, kemarin saya dengar dari orang Pemda, Bu Ratna merendahkan suaranya dan mencondongkan tubuh ke arah Budi, seolah akan membocorkan rahasia besar. Tanah Bapak yang 7 bidang itu yang warisan dari leluhur, ingat kan? Iya. Kenapa? Jawaban Budi masih tenang, tetapi sorot matanya menjadi lebih fokus. Di sana sudah pasti akan dibangun kawasan wisata. Skalanya besar sekali. Bu Ratna menjelaskan dengan isyarat tangan yang lebar. Akan ada resort, villa, bahkan lapangan golf. Lalu uang ganti ruginya. Bu Ratna berhenti sejenak, mengamati ekspresi Budi. Lalu ia berbisik. Katanya bisa sampai 200 miliar. Tangan Budi sedikit gemetar tetapi ia tetap mempertahankan ekspresi datarnya. 200 miliar? Betul, harga per meternya jadi beda jauh. Saya sudah hitung tanah Bapak itu lokasinya paling bagus. Bu Ratna terus menjelaskan bahwa tanah Budi berada di jantung area pengembangan. Akses jalannya terbaik, sehingga nilai kompensasinya akan jauh lebih tinggi dibandingkan tanah di sekitarnya. Mulai kapan? Tanya Budi untuk pertama kalinya. Negosiasi ganti rugi dimulai bulan depan. Paling cepat uangnya bisa cair dalam 2 bulan. Suara Bu Ratna terdengar antusias. Budi, yang dianggap sebagai salah satu orang paling sederhana di kampung, tiba-tiba akan menjadi miliarder. Pak Budi, ini rezeki nomplok. Sekarang Bapak bisa bangga di depan anak-anak, bisa memberikan apa saja yang mereka mau. Namun, ekspresi Budi lebih terlihat rumit daripada bahagia. Ia tampak sedang berfikir keras. Bu Ratna, tolong jangan ceritakan ini ke orang lain. Bu Ratna terkejut. Biasanya, orang akan langsung ingin memamerkan kabar baik seperti ini ke seluruh kampung. Tetapi reaksi Budi di luar dugaan. Kenapa? Ini kan kabar baik. Saya mau pastikan dulu sendiri. Budi bangkit dari kursinya. Sebuah rencana sudah mulai terbentuk di benaknya. Tolong jangan beritahu anak-anak saya juga, belum saatnya. Saya mohon. Suara Budi terdengar serius. Bu Ratna mengangguk, meskipun wajahnya masih menunjukkan kebingungan. Saat meninggalkan kantor properti, Budi berpikir. Ia mengingat kembali sikap anak-anaknya terhadapnya selama ini, terutama suasana yang selalu berubah setiap kali pembicaraan menyangkut uang.
Bagus selalu realistis. Jika ayahnya butuh uang, ia akan membantu, tetapi setelah itu ia akan murung selama beberapa hari. Citra lebih belak-belakan. Ia selalu berusaha ikut campur dalam urusan keuangan ayahnya dengan dalih khawatir. Hanya Adit yang jarang membicarakan uang, tetapi tetap terlihat ada beban di wajahnya. Bagaimana jika aku benar-benar tidak punya apa-apa? Sebuah eksperimen muncul di benak Budi. Sebelum mendapatkan uang sebesar 200 miliar itu, ia ingin memastikan perasaan anak-anaknya yang sebenarnya. Bagaimana reaksi mereka jika aku datang dengan penampilan seperti pengemis? Dalam perjalanan pulang, Budi menyusun rencananya. Selama beberapa hari, ia akan berpura-pura menjadi ayah yang sangat miskin. Setelah memastikan isi hati anak-anaknya, barulah ia akan menceritakan soal uang 200 miliar itu. Malam itu, Budi mengeluarkan pakaian paling usang dari lemari tuanya. Baju kerja yang ia kenakan 10 tahun lalu, sepatu karet berlubang dan topi tua yang bernoda. Ia mempersiapkan penyamaran yang sempurna sebagai seorang pengemis. Saat bercermin, ia benar-benar terlihat seperti orang tua miskin. Namun, hati Budi justru merasa lebih tenang. Sekarang, ia bisa melihat perasaan anak-anaknya yang sesungguhnya. Kita mulai besok, gumam Budi. Eksperimen terakhir dengan menyembunyikan rahsia 200 miliar rupiah akan segera dimulai. Jika perkataan Bu Ratna benar, 2 bulan lagi semuanya akan berubah. Tetapi sebelum itu ada sesuatu yang harus ia pastikan. Bagaimana anak-anaknya akan memperlakukan ayah mereka yang miskin dan bagaimana mereka akan berubah setelah tahu tentang uang itu. Ia ingin menyaksikan semuanya. Sekarang, saatnya mengunjungi rumah putera sulungnya, Bagus. Reaksi seperti apa yang akan muncul? Ruang tengah di apartemen Bagus terasa hangat tetapi suasananya agak canggung saat Budi duduk di sofa tua, bantalannya embels dan mengeluarkan suara berderit. Menantunya Dewi keluar dari dapur untuk menyapa tetapi raut wajahnya jelas menunjukkan kebingungan. "Ayah, selamat malam." Suara Dewi terdengar sedikit kaku dari biasanya. Ia bingung bagaimana harus bersikap melihat penampilan mertuanya yang begitu lusuh. "Iya Dewi, maaf datang tiba-tiba," jawab Budi dengan tenang. Namun matanya mengamati setiap reaksi keluarganya dengan cermat. Bagus duduk di samping ayahnya dan bertanya dengan hati-hati, "Ayah, ada masalah? Kenapa tiba-tiba datang?" "Tidak ada apa-apa, hanya kedinginan, jadi mampir." Jawaban Budi tetap singkat. Bagus kembali mengamati pakaian ayahnya dengan ekspresi khawatir. "Ayah, pakaiannya tipis sekali. Pasti dingin." "Tidak apa-apa." Dewi datang membawa teh. "Ayah, silakan diminum teh hangatnya." Namun, suaranya menyeratkan beban. Kunjungan mendadak mertuanya membuatnya tidak sempat menyiapkan makan malam dengan layak dan rumah pun belum dirapikan. Cucunya, Rian, berhenti bermain game dan menatap kakeknya. "Kek, kenapa bajunya begitu?" Pertanyaan polos anak itu membuat semua orang dewasa terkejut. Bagus buru-buru menegur puteranya. "Rian, tidak boleh bicara seperti itu." "Kenapa?" Kakek kelihatan aneh. Ucapan jujur anak itu membuat Budi tersenyum pahit. Orang dewasa berusaha menyembunyikan isi hati mereka tetapi anak-anak mengungkapkannya begitu saja. "Rian benar. Kakek memang kelihatan aneh, ya?" kata Budi sambil menatap cucunya. Anak itu mengangguk lalu kembali fokus pada permainannya. Saat waktu makan malam tiba, Dewi sibuk di dapur. Tamu yang datang tiba-tiba membuatnya harus menyiapkan banyak hal. Bagus berusaha melanjutkan percakapan yang canggung dengan ayahnya tetapi tidak mudah. "Ayah, di rumah kegiatannya apa?" "Hanya diam saja." "Kesehatannya baik kan?" "Orang tua, ya, begini nih." Percakapan selalu terputus. Karena Budi menjawab lebih ketus dari biasanya, Bagus pun bingung harus bicara apa lagi. Saat itu ponsel Dewi berdering. Telepon dari ibunya. "Sebentar ya, Yah. Ibu saya menelepon." Dewi masuk ke dapur sambil menerima telepon. Ia berusaha mengecilkan suaranya tetapi dari ruang tengah masih terdengar samar-samar. "Iya, Bu. Ini ayah mertua. Sedang di rumah." Telinga Budi menjadi lebih awas. Enggak tahu tiba-tiba datang, penampilannya agak... Suara Dewi semakin pelan, tetapi Budi masih bisa mendengarnya dengan jelas. "Jujur saja, aku jadi agak terbebani. Malu kalau dilihat tetangga."
Ekspresi Budi mengeras tetapi ia tetap berusaha tenang dan aku takut nanti beliau minta uang lagi. Kondisi kita juga sedang tidak baik. Perkataan Dewi terus berlanjut. Bukannya ayah orang jahat tapi jujur rasanya hanya jadi beban. Bagus juga jadi stres. Tangan Budi sedikit gemetar. Namun ia tidak menoleh ke arah Bagus dan terus meminum tehnya. Aku harap beliau cepat pulang. Tidak baik juga untuk Rian. Bagus mendengar percakapan istrinya dan menjadi panik, khawatir ayahnya akan mendengar, tetapi sudah terlambat. Ketika Dewi keluar setelah menutup telefon, Budi masih duduk dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ayah, maaf. Tadi ibu menanyakan kabar, kata Dewi dengan senyum canggung. Namun ia merasakan ada yang berbeza dari ekspresi mertuanya. Iya, jawab Budi singkat. Setelah menghabiskan tehnya, ia bangkit dari tempat duduk. Ayah harus pergi sekarang. Ayah, makan malam dulu di sini. Bagus mencoba menahannya, tetapi keputusan Budi sudah bulat. Tidak usah, ayah makan di rumah saja. Tapi Bagus panggil Budi. Suaranya sama seperti biasa tetapi terasa berbeza. Terima kasih. Untuk apa ya? Sudah diberi segelas teh. Budi berjalan menuju pintu keluar. Bagus dan Dewi mengikutinya tetapi suasana canggung terus terasa. Sambil mengenakan sepatu karetnya, Budi berfikir. Ia telah memastikan isi hati menantunya. Mertua yang hanya menjadi beban. Yang diharapkan segera pergi. Semuanya terdengar dengan sangat jelas. Hati-hati di jalan ya. Bagus mengantar ayahnya, tetapi Budi hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Saat melangkah keluar, Budi merasakan angin malam yang dingin. Namun yang lebih dingin dari angin itu adalah kata-kata yang baru saja ia dengar. Ini yang pertama, gumam Budi pada dirinya sendiri. Sekarang ia harus memeriksa reaksi putri keduanya, Citra dan putra bungsunya, Adit. Apakah mereka akan sama atau berbeza? Budi berjalan perlahan sambil berfikir. Ia menjadi semakin penasaran bagaimana sikap mereka akan berubah setelah mengetahui tentang uang 200 miliar rupiah. Keesokan harinya, Budi mengunjungi rumah putri keduanya, Citra. Dengan penampilan lusuh yang sama seperti kemarin. Citra cenderung lebih terus terang daripada Bagus, jadi Budi penasaran bagaimana reaksinya. Ayah, tumben sekali. Begitu membuka pintu, Citra langsung terkejut melihat penampilan ayahnya. Namun, berbeda dengan Bagus, ia langsung menunjukkan isi hatinya. Ayah, kenapa penampilannya begini? Nanti apa kata tetangga? Di luar dingin, jadi ayah pakai baju seadanya, jawab Budi dengan tenang, tetapi kekhawatiran Citra terus berlanjut. Tapi ini keterlaluan ya, cepat masuk. Citra mendorong ayahnya masuk ke dalam rumah. Sepertinya ia ingin mengurangi waktu berada di luar seminimal mungkin. Di ruang tengah, cucu perempuannya yang berusia 15 tahun, Maya, sedang bermain ponsel. Saat kakeknya masuk, ia mengangkat kepala dan terkejut. Loh kakek, mata Maya membelalak. Penampilan kakeknya sangat berbeza dari yang biasa ia lihat. Maya, kakek datang. Budi menyapa cucunya tetapi Maya tampak canggung dan kembali menatap ponselnya. Ibu, kakek, kenapa? Tanya Maya pada ibunya dengan suara pelan. SST, jangan bicara begitu, Citra menegur putrinya, tetapi reaksi Maya sudah melukai hati Budi. Ayah, saya buatkan teh dulu, gumam Citra sambil berjalan ke dapur. Seharusnya ayah tidak begini. Budi duduk di sofa dan menatap cucunya. Maya terus saja melihat ponselnya. Budi berfikir mungkin anak-anak zaman sekarang memang seperti ini. Tetapi tiba-tiba Maya mengangkat ponselnya dan mengarahkan kamera ke arah Budi. Maya, kamu sedang apa? Lagi foto Bu, jawab Maya sambil memotret Budi. Budi tidak tahu apa yang terjadi, jadi ia hanya diam. Kenapa foto kakek? Tanya Citra sambil membawa teh. Mau aku tunjukkan ke teman-teman. Kakekku sekarang penampilannya begini, kata Maya sambil sibuk dengan ponselnya. Sepertinya ia sedang mengunggah foto itu ke media sosial. Maya, jangan begitu. Citra panik dan mencoba menghentikan putrinya. Tetapi sudah terlambat. Maya sudah mengunggah foto itu ke Instagram. Kamu tulis apa di sana? Kakekku sekarang kayak jembel. WKWKW. Begitu, jawab Maya dengan santai. Wajah Budi mengeras, tetapi ia tetap diam.
Maya, bagaimana bisa kamu mengunggah tulisan seperti itu? Teriak Citra. Namun, Maya sepertinya tidak menganggapnya serius. Tidak apa-apa Bu, cuma teman-temanku yang lihat. Temanmu kan banyak. Cepat hapus. Citra mencoba merebut ponsel putrinya, tetapi Maya menghindar. Gak mau, komentarnya sudah banyak. Budi bertanya dengan tenang, komentar apa? Maya membaca komentar di ponselnya. Wah, beneran kayak pengemis. Kakekmu kenapa? Lebih parah dari kakekku. Begitu kek. Wajah Citra memerah. Maya, hapus sekarang juga. Kenapa sih Bu? Kan lucu. Perdebatan ibu dan anak itu terus berlanjut tetapi Budi hanya diam meminum tehnya. Namun di dalam hatinya berkecamuk berbagai perasaan. 1 jam kemudian, ponsel Maya terus berdering karena pesan dan komentar dari teman-temannya. Wah, ini viral Bu. Yang lihat sudah lebih dari 1.000 orang, kata Maya dengan gembira. Tetapi kekhawatiran Citra semakin menjadi. Maya, ini bisa jadi masalah besar. Saat itu, ponsel Citra berdering. Telepon dari seorang teman di lingkungannya. Halo, Citra, foto ayahmu beredar di internet. Anakku yang menunjukkan. Ternyata Maya yang mengunggahnya. Sudah jadi omongan di lingkungan kita. Wajah Citra memucat. Bagaimana bisa tahu? Teman anakku menyebarkannya. Ibu-ibu di sini sudah lihat semua. Citra, ini masalah serius. Setelah menutup telepon, Citra langsung menghampiri putrinya. Maya, hapus sekarang. Semua orang di lingkungan kita sudah lihat. Ayah jadi malu. Baru saat itulah Maya menyadari keseriusan masalahnya. Namun foto itu sudah disimpan dan dibagikan oleh banyak orang. Budi bangkit dari tempatnya. Ayah harus pergi. Ayah, maafkan saya. Maya masih belum dewasa, Citra meminta maaf tetapi Budi hanya berjalan ke pintu tanpa banyak bicara. Kakek, maafkan Maya. Maya akhirnya meminta maaf tetapi hati Budi sudah terlanjur terluka. Dalam perjalanan pulang, Budi berfikir, setelah gunjingan menantunya, sekarang giliran media sosial cucunya. Ia menyadari betapa memalukannya keberadaan dirinya bagi mereka sudah jadi omongan di lingkungan. Budi menghela napas. Sekarang semua orang di lingkungan itu akan mengenalnya sebagai kakek pengemis, tetapi ia menganggap ini sebagai bagian dari eksperimennya. Sekarang tinggal bertemu yang bungsu. Budi penasaran bagaimana reaksi Adit. Apakah ia akan sama terbebani seperti kakak-kakaknya atau akan sedikit berbeza? Eksperimen Budi terus berlanjut tetapi hatinya terasa semakin berat. Malam itu, Budi mendatangi kamar kos kecil milik putra bungsunya, Adit. Sebagai seorang editor video lepas, kondisi ekonomi Adit tidak begitu baik sehingga ia tinggal di tempat yang sempit. Namun bagi Budi, hati putranya jauh lebih penting. Ayah, Adit terkejut begitu membuka pintu, tetapi reaksinya berbeda dari kakak-kakaknya. Bukan canggung, melainkan raut wajah khawatir. Ayah, ada apa? Hanya mampir. Saat Budi masuk, Adit buru-buru merapikan komputernya. Kamarnya yang sempit memang tidak siap untuk menerima tamu. Ayah, silakan duduk. Adit, buatkan teh. Adit tidak banyak berkomentar tentang penampilan ayahnya yang lusuh. Ia hanya diam-diam menyiapkan teh. Adit, panggil Budi. Bagaimana kabarmu sekarang? Adit ragu sejenak, lalu menjawab dengan jujur. Begitulah, Yah. Pekerjaan memang tidak menentu, tapi Adit baik-baik saja. Berat ya? Pertanyaan Budi membuat Adit terdiam. Ayahnya jarang bertanya secara langsung seperti ini. Agak berat sih, tapi ini pilihan Adit, jadi tidak apa-apa. Adit menyodorkan teh. Suaranya tidak menyiratkan beban seperti yang ia rasakan dari kakak-kakaknya. Ayah, kenapa tiba-tiba datang dengan penampilan seperti ini? Ayah tidak apa-apa. Kekhawatiran Adit tulus. Ia ingin tahu apakah ayahnya sakit atau sedang mengalami masalah. Hanya sedang banyak pikiran, Budi untuk pertama kalinya sedikit mengungkapkan isi hatinya. Pikiran apa ya? Adit duduk di samping ayahnya. Kamar yang sempit membuat jarak mereka dekat tetapi justru terasa lebih nyaman. Semakin tua, semakin banyak yang dipikirkan, kata Budi sambil meminum tehnya. Adit hanya mendengarkan dengan tenang.
Adit jawab jujur. Apa ayah ini beban buat kalian? Adit terkejut. Ayahnya tidak pernah mengatakan hal seperti ini. Ayah, kenapa tiba-tiba bicara begitu? Hanya ingin tahu. Adit berfikir sejenak lalu perlahan membuka mulut. Ayah, ingat waktu Adit kena tipu? Ayah. Waktu itu ayah bantu Adit. 300 juta, itu uang yang sangat besar. Suara Adit sedikit bergetar. Adit tidak tahu dari mana ayah dapat uang sebanyak itu, tapi sampai sekarang Adit masih merasa bersalah. Budi menatap puteranya. Mata Adit menunjukkan ketulusan. Adit tidak pernah menganggap ayah sebagai beban. Justru Adit yang merasa jadi beban untuk ayah. Adit berhenti sejenak lalu melanjutkan dengan pelan. Adit tidak tahu bagaimana pemikiran Mas Bagus dan Mbak Citra, tapi bagi Adit yang penting ayah sehat. Itu sudah lebih dari cukup. Hati Budi menghangat. Rasa kecewa yang ia rasakan selama 2 hari terakhir sedikit mereda. Wang bisa dicari lagi, tapi ayah hanya ada satu. Mendengar ucapan Adit, Budi untuk pertama kalinya tersenyum. Senyum yang sangat tipis tetapi tulus. Adit, iya, ya, terima kasih. Untuk apa? Terima kasih saja. Mereka berdua duduk dalam diam sambil meminum teh. Tidak banyak percakapan, tetapi rasanya hati mereka saling terhubung. Ayah, tadi sudah mampir ke tempat Mas Bagus dan Mbak Citra? Tanya Adit hati-hati. Sudah, bagaimana? Budi ragu sejenak, lalu menjawab jujur. Agak kecewa. Adit mengangguk. Ia mengenal sifat kakak-kakaknya, jadi ia bisa menduga ayah Mas Bagus dan Mbak Citra juga punya kesulitan masing-masing. Terutama Mas Bagus, sebagai kepala keluarga, tekanannya besar. Mbak Citra juga sibuk mengurus anak, jadi tidak punya banyak waktu luang. Adit mencoba membela kakak-kakaknya. Bukan berarti mereka boleh mengecewakan ayah, tapi tolong mengerti mereka juga. Budi kembali menatap putranya. Si bungsu ini selalu berusaha menjadi penengah di antara saudara-saudaranya. Kamu memang anak yang baik. Ayah juga baik. Selalu membantu kami diam-diam tanpa banyak bicara. Ucapan Adit membuat Budi terkejut. Apa maksudmu? Ayah pikir kami tidak tahu? Modal usaha Mas Bagus, biaya sekolah anak Mbak Citra, utang penipuan Adit, semuanya ayah yang selesaikan. Kami tahu. Budi bingung. Ia tidak pernah memberitahu siapapun bagaimana mereka bisa tahu. Kami tahu secara tidak sengaja. Mas Bagus pernah melihat ayah di bank. Hari itu adalah hari modal usahanya cair, jelas Adit. Setelah itu, kami cari tahu dan ternyata semuanya bantuan dari ayah. Tapi kenapa ayah tidak bilang? Setelah berpikir lama, Budi menjawab, kalau ayah bilang, kalian akan merasa terbebani. Ayah, mata Adit berkaca-kaca. Maafkan kami ya, kami tidak tahu perasaan ayah. Malam itu, Budi dan Adit berbicara lama sekali, membicarakan hal-hal yang belum pernah mereka bicarakan seumur hidup. Saat meninggalkan kos Adit, Budi berfikir, setidaknya putra bungsunya tulus memikirkannya. Namun pada saat yang sama muncul pertanyaan yang lebih besar. Jika uang 200 miliar itu benar-benar ada, apakah anak ini juga akan berubah? Atau akan tetap sama seperti sekarang? Eksperimen Budi belum berakhir. Beberapa hari kemudian, berita tentang eksperimen Budi yang menyamar sebagai pengemis menyebar ke seluruh lingkungan. Foto di media sosial yang diunggah maya terus beredar dan menjadi buah bibir. Setiap kali berjalan, Budi merasakan tatapan orang-orang. Itu kakek yang ada di internet, yang cucunya bilang kayak gembel itu kan? Kenapa anak-anaknya membiarkannya begitu? Bisik-bisik tetangga terdengar di telinga Budi, tetapi ia tetap memasang wajah datar. Siang itu, Bagus menelefon. Ayah, kami ingin bicara di rumah. Kakak beradik mau kumpul. Kenapa? Ada yang mau dibicarakan. Budi merasakan sesuatu. Mungkin anak-anaknya berkumpul karena perilakunya belakangan ini. Menjelang malam, ketiga anaknya berkumpul di rumah kecil Budi. Bagus, Citra, dan Adit duduk di ruang tamu dengan suasana yang berat. Ayah, silakan duduk, kata Bagus hati-hati. Budi duduk dengan tenang seperti biasa. Ada apa? Ayah, akhir-akhir ini ayah aneh sekali. Citra memulai pembicaraan. Aneh bagaimana? Tiba-tiba berpakaian seperti itu jadi bahan omongan di lingkungan. Suara Citra lebih terdengar seperti keluhan daripada kekhawatiran. Jujur saja ya, kami malu.
Ucapan belakang Citra membuat ekspresi Budi mengeras. Malu. Ya, ayah tahu tidak apa yang saya dengar dari ibu-ibu lain karena foto Maya itu. Gara-gara ayah, kami semua jadi ikut dicela. Bagus mencoba menenangkan. Citra, jangan bicara terlalu keras. Kenapa? Ini kan kenyataannya. Aku tidak mengerti kenapa ayah melakukan ini. Suara Citra meninggi. Citra, teriak Bagus tetapi Citra tidak berhenti. Mas Bagus tidak tahu. Aku jadi susah hidup di lingkungan ini. Di sekolah anakku juga sudah jadi gosip. Budi berkata dengan tenang, jadi kalian mau apa? Ayah, sadarlah. Kenapa tiba-tiba jadi begini? Bagus pun ikut terpancing. Ayah, jangan-jangan ayah sakit? Mungkin sebaiknya periksa demensia. Demensia? Suara Budi menjadi dingin. Bukan begitu. Maksudku perilaku ayah tiba-tiba aneh. Bagus mencoba berkilah dengan panik. Aneh, gumam Budi. Ia menatap anak-anaknya satu persatu. Jadi di mata kalian aku ini aneh. Bukan begitu maksud kami. Ya, adik mencoba menengahi tetapi suasana sudah memburuk. Lalu apa maksudnya? Budi bangkit sambil bertanya. Jawab jujur. Apa yang sebenarnya kalian khawatirkan? Aku yang malu atau kalian yang malu? Pertanyaan Budi membuat semua terdiam. Kenapa kalian bicara seperti ini, ya? Kata Citra sambil terisak. Sejak kapan kalian menganggapku sebagai beban? Tidak pernah, teriak Bagus. Oh ya? Lalu apa maksud perkataan menantuku? Budi menatap Bagus. Wajah Bagus memucat. Mertua yang jadi beban, yang diharapkan cepat pergi. Katanya juga khawatir aku akan minta uang lagi. Bagus tidak bisa berkata apa-apa. Dan Maya mengunggah fotoku di internet dengan sebutan pengemis. Citra pun menunduk. Apa yang kalian inginkan? Aku mati diam-diam saja begitu? Ayah, teriak adik sambil menangis. Bukan begitu, kami khawatir pada ayah. Khawatir? Budi tersenyum sinis. Khawatir karena orang tua miskin ini membuat kalian malu kan? Ayah, sungguh bukan begitu. Tetapi Budi sudah menutup pintu hatinya. Sekarang aku mengerti, kata Budi perlahan. Bagi kalian, aku ini hanyalah pengganggu. Saat itu, tubuh Budi terhuyung. Stres dan guncangan emosional yang menumpuk selama beberapa hari terakhir membuatnya limbung. Ayah, ketiga anaknya berteriak bersamaan. Budi jatuh terkulai di sofa. Ayah, sadar! Bagus menopang tubuh ayahnya. Wajah Budi pucat pasi. Panggil ambulans. Teriak Citra. Adik segera menelpon. Ayah, tidak apa-apa. Ayah. Bagus mengguncang tubuh ayahnya. Tetapi Budi sudah kehilangan kesadaran. Selama menunggu ambulans datang, anak-anaknya hanya bisa mundar-mandir dengan cemas. Saat ayah mereka yang selama ini dianggap biasa saja tiba-tiba pingsan, barulah mereka sadar betapa berharganya beliau. Ayah, maafkan aku. Aku bicara terlalu kasar. Isak Citra menyesal. Ayah, aku juga minta maaf. Aku salah. Sesal Bagus. Dalam perjalanan ke rumah sakit, ketiga anaknya menggenggam erat tangan ayah mereka. Baru sekarang, mereka sadar betapa salahnya perlakuan mereka. Ayah, bangunlah. Kumohon. Adit menangis sambil memohon. Setelah tiba di rumah sakit, dokter berkata, ini pingsan karena kelelahan dan stres. Untungnya tidak ada masalah serius, tapi beliau butuh istirahat yang cukup. Anak-anaknya baru bisa bernapas lega. Namun pada saat yang sama, penyesalan yang lebih besar menghantam mereka. Kita yang membuat ayah seperti ini, gumam Bagus. Baru sekarang mereka mulai memahami perasaan ayah mereka. Budi membuka matanya keesokan paginya di ranjang rumah sakit. Ketiga anaknya menjaganya semalaman. Bagus tertidur di kursi, Citra menggenggam erat tangan ayahnya dan Adit berdiri di dekat jendela menatap keluar. Suara pelan Budi membuat semua anaknya terbangun. Ayah, tidak apa-apa. Citra adalah yang pertama menghampiri. Sepertinya ia menangis semalaman kerana menyesali kata-katanya yang kasar. Air, kata Budi. Adit segera mengambilkan air minum. Ayah, minum pelan-pelan. Bagus juga bangkit dan memeriksa kondisi ayahnya. Untungnya, wajahnya sudah tidak sepucat kemarin. Apa kata doktor? Tanya Budi.
Katanya kelelahan. Yah, ayah harus banyak istirahat. Bagus menjawab dengan hati-hati. Setelah ragu sejenak, ia melanjutkan, ayah, kemarin kami keterlaluan. Kami benar-benar minta maaf. Ayah, aku juga minta maaf. Aku terlalu egois, Isak Citra. Kami tidak mengerti perasaan ayah, Adit ikut menimpali. Budi menatap anak-anaknya. Mereka semua tampak tulus menyesal. Namun, hatinya masih terasa rumit. Sudahlah, kata Budi singkat. Ayah. Saat itu, pintu kamar terbuka dan Bu Ratna masuk membawa sekeranjang buah. Pak Budi, tidak apa-apa. Bu Ratna mendekat dengan cemas. Iya, Bu Ratna. Terima kasih. Saya kaget sekali dengar kabar kemarin. Katanya tiba-tiba pingsan. Bu Ratna meletakkan buah-buahan dan menatap anak-anak Budi. Kalian tahu tidak betapa ayah kalian ini sangat menyayangi kalian? Anak-anaknya menunduk. Kami salah, Bu, kata Bagus. Syukurlah kalau kalian sadar. Bu Ratna menghela napas sambil mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Pak Budi, ini tulisan Bapa kan? Bu Ratna menunjukkan secari kertas kecil. Budi melihatnya, itu memang tulisan tangannya. Apa ini? Ada di atas meja di rumah Bapa. Bu Ratna membuka kertas itu. Tertulis dengan tulisan tangan Budi. Anak-anakku, ayah harap kalian tahu bahawa ayah menyayangi kalian. Meskipun ayah tidak pandai mengungkapkannya. Melihat catatan itu, anak-anaknya mulai menangis. Ayah, kapan ayah menulis ini? Tanya Citra. Beberapa hari yang lalu. Hanya iseng menulis saat sedang banyak pikiran, jawab Budi. Sebenarnya, ia menulisnya dengan perasaan campur aduk sebelum memulai eksperimennya. Ayah, kami juga sayang ayah, kata Adit sambil menangis. Maafkan kami ayah. Kami sangat keterlaluan, Isak Bagus. Ayah, tolong maafkan kami, mohon Citra sambil memegang tangan ayahnya. Bu Ratna memberikan catatan itu kepada anak-anak Budi. Kalian tahu tidak betapa susahnya hidup ayah kalian. Demi membesarkan kalian, ia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Bu Ratna. Dan begini, Bu Ratna ragu sejenak lalu menatap Budi. Pak Budi, boleh saya ceritakan sekarang? Budi mengangguk. Apa yang akan dikatakan Bu Ratna? Kalian tahu kan ayah kalian sering membantu kalian? Anak-anaknya mengangguk. Kalian pikir uang itu dari mana? Bukannya ayah menjual tanah? Tanya Bagus. Tanah? Tanah apa? Bu Ratna menggeleng. Ayah kalian menghabiskan seluruh tabungan pensiunnya dan semua uang hasil kerja serabutannya untuk kalian. Anak-anaknya terkejut. Jadi, ayah... Iya, ayah kalian benar-benar tidak punya apa-apa. Tapi demi kalian, ia rela melakukan apa saja. Perkataan Bu Ratna membuat anak-anaknya merasa semakin bersalah. Ayah, maafkan kami tidak tahu. Sekarang kalian sudah tahu, jadi kedepannya bersikaplah yang baik, kata Budi menatap anak-anaknya. Suaranya masih tenang, tetapi terasa lebih hangat. Ayah, kedepan kami yang akan merawat ayah, kata Bagus. Betul, ayah jangan tinggal sendiri. Tinggal bersama kami saja, tambah Citra. Ayah, aku juga akan lebih sering menjenguk, janji Adit. Mendengar ucapan anak-anaknya, Budi berfikir. Apakah sekarang saatnya menceritakan soal uang 200 miliar atau harus menunggu sedikit lebih lama? Namun untuk saat ini ia bisa memastikan bahwa anak-anaknya tulus menyesal. Hanya dengan itu saja, eksperimen ini sudah ada artinya. Terima kasih anak-anakku, Budi untuk pertama kalinya tersenyum hangat. Anak-anaknya pun tersenyum sambil menangis. Bu Ratna melihat pemandangan itu dengan lega. Akhirnya, keluarga ini berdamai. Namun di dalam hati Budi masih ada satu ujian terakhir. 2 hari kemudian, saat Budi keluar dari rumah sakit, semua anaknya datang menjemput. Bagus mengambil cuti setengah hari, Citra menitipkan anaknya, dan Adit menunda pekerjaannya. Ayah, tinggal di rumah saya saja? Tawar Bagus. Tidak di rumah saya saja, sahut Citra. Ayah, rumah saya memang sempit, tapi ayah bisa istirahat dengan nyaman. Adit juga ingin merawat ayahnya. Budi merasa senang melihat perubahan sikap anak-anaknya. Namun masih ada satu hal terakhir yang ingin ia pastikan. Tidak usah, ayah mau istirahat di rumah sendiri. Ayah tidak boleh sendirian. Sudah kubilang tidak apa-apa. Karena Budi bersikeras, anak-anaknya terpaksa mengantarnya pulang. Ayah, kalau butuh apa-apa, telepon saja. Saya akan periksa setiap hari.
nanti saya antarkan makanan. Budi hanya mengangguk mendengar perhatian anak-anaknya. Baiklah, sekarang kalian pulanglah. Setelah anak-anaknya pergi, Budi duduk sendirian di rumah sambil berfikir. Apakah anak-anakku benar-benar sudah berubah? Atau ini hanya sementara? Malam itu Budi mulai mengemasi sebuah tas kecil. Hanya beberapa setel pakaian dan barang-barang penting. Lalu ia meninggalkan secarik kertas di atas meja. Ayah pergi sebentar, jangan khawatir. Keesokan paginya, Budi diam-diam meninggalkan rumah tanpa memberitahu siapa pun. Sore harinya, Bagus datang untuk memeriksa keadaan ayahnya. Ayah, ada di rumah? Tidak ada jawaban. Setelah mengetuk pintu beberapa kali tanpa respons, Bagus mulai khawatir. Ayah, panggil Bagus keras, tetapi tetap hening. Khawatir terjadi sesuatu, ia membuka pintu dengan kunci cadangan. Rumah itu kosong. Budi tidak ada di mana pun. Loh ayah? Bagus melihat sekeliling dan menemukan catatan di atas meja. Ayah pergi sebentar. Jangan khawatir. Bagus segera menghubungi Citra dan Adit. Ayah tidak ada di rumah, hanya meninggalkan catatan dan pergi entah ke mana. Apa? Kata Citra kaget. Aku segera ke sana. 1 jam kemudian, ketiga anaknya berkumpul di rumah Budi. Kapan ayah pergi? Kemana anak-anaknya cemas? Mereka takut ayahnya pingsan lagi di suatu tempat atau pergi jauh kerana terluka oleh perlakuan mereka. Apa mungkin Bu Ratna tahu, kata Adit. Mereka bertiga pergi ke tempat Bu Ratna, tetapi ia juga tidak tahu ke mana Budi pergi. Kemarin masih baik-baik saja, ke mana ya? Bu Ratna ikut cemas. Beberapa hari berlalu, Budi tidak kunjung kembali. Anak-anaknya sudah melapor ke polisi dan mencari ke semua tempat yang mungkin, tetapi tidak ada jejak ayah mereka. Kenapa ayah tiba-tiba menghilang? Kata Bagus cemas. Jangan-jangan karena kita, Citra, merasa cemas. Namun pada hari ketiga, saat ketiga anaknya bertemu di rumah ayah mereka, terjadi sesuatu yang aneh. Mas, jangan-jangan ayah meninggalkan warisan? Kata Citra hati-hati. Apa maksudmu? Bagus terkejut. Sebelum menghilang tiba-tiba sepertinya ayah sudah mempersiapkan sesuatu. Jangan-jangan ayah punya uang yang kita tidak tahu? Ucapan Citra membuat Bagus berpikir. Tidak mungkin. Ayah mana punya uang? Namun, di sudut hatinya muncul secercah harapan. Bagaimana kalau kita kubakari? Kata Adit. Mereka bertiga mulai menggeledah rumah ayah mereka, mencari buku tabungan atau dokumen yang mungkin tersembunyi. Mungkin ada di sini? Coba lihat laci itu. Periksa juga bagian atas lemari. Pemandangan anak-anak yang menggeledah rumah ayah mereka sangat kontras dengan sikap penyesalan mereka beberapa hari lalu. Begitu ayah mereka menghilang, minat mereka pada uang kembali muncul. Tidak ada apa-apa. Sepertinya ayah memang tidak punya apa-apa. Anak-anaknya kecewa, namun pada saat yang sama, mereka juga khawatir ke mana ayah mereka sebenarnya pergi. Ayah, di manapun ayah berada, tolong beri kabar, gumam Bagus. Tetapi mereka tidak tahu, Budi sedang mengamati semua itu. Mengamati anak-anaknya yang langsung mencari uang begitu ia menghilang. Eksperimen terakhir Budi sedang berlangsung. Pada hari keempat, dini hari, hujan mulai turun. Adit tidak bisa tidur dan hanya menatap keluar jendela. Ia merasa tidak nyaman melihat kakak-kakaknya menggeledah rumah ayah mereka setelah beliau menghilang. Ayah di mana ya? Adit mengenakan jaket dan keluar. Ia ingin mencoba mencari lagi tempat-tempat yang mungkin ayahnya datangi di tengah hujan. Taman kota, pos ronda, halte bos, semua tempat sudah ia periksa tetapi ayahnya tidak ada. Sambil mengibaskan rambutnya yang basah, Adit teringat satu tempat terakhir. Jangan-jangan. Adit menuju sebuah taman kecil di belakang kompleks perumahan. Di sana ada sebuah saung tua dan beberapa bangku. Ayahnya kadang-kadang berjalan-jalan sendirian di sana. Hujan semakin deras, Adit terus berjalan ke sana. Saung itu kosong, tetapi di ujung taman ia melihat seseorang duduk di bangku. Jangan-jangan itu. Saat Adit mendekat, ternyata benar itu ayahnya. Budi duduk di bangku, basah kuyup oleh hujan. Di sampingnya ada sebuah tas kecil. Ayah, teriak Adit sambil berlari. Budi menoleh tetapi tidak terlihat terkejut, seolah ia sudah tahu Adit akan datang. Adit,
Ayah sedang apa di sini? Nanti sakit kena hujan. Adit buru-buru membuka payung dan memayungi ayahnya. Hanya duduk-duduk saja. Beberapa hari ini ayah di mana? Kami khawatir sekali. Budi menatap puteranya. Mata adik menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Ayah menginap di penginapan. Kenapa tidak memberi kabar? Adik duduk di samping ayahnya. Payungnya terlalu kecil, jadi mereka berdua sedikit basah, tetapi itu tidak masalah. Aditya Wapyuyur kata Budi tiba-tiba. Iya, ya, Mas Bagus dan Mbak Citra sedang mencari apa di rumah ayah. Adit terkejut. Bagaimana ayahnya bisa tahu? Ayah lihat dari balik jendela, suara Budi tenang tetapi tersirat kekecewaan. Begitu ayah menghilang, mereka langsung menggeledah rumah mencari uang. Adit tidak bisa berkata apa-apa. Kamu juga ada di sana kan? Ayah, itu bukan begitu. Bukan begitu bagaimana? Budi menatap puteranya. Aku tidak suka melihat Mas Bagus dan Mbak Citra begitu, kata Adit jujur. Tapi kamu tidak melarang mereka. Maafkan Adit. Adit menunduk. Adit, ayah pikir kamu berbeda. Suara Budi terdengar kecewa. Ayah, maafkan aku. Aku salah. Adit menangis. Bagi Adit, uang sungguh tidak penting. Yang penting ayah sehat dan bahagia. Itu sudah cukup. Benarkah? Ya, sungguh. Adit memegang tangan ayahnya. Ayah, ayo pulang ke rumah Adit biar Adit yang merawat ayah. Budi menatap puteranya. Mata Adit menunjukkan ketulusan. Adit, jika ayah benar-benar tidak punya apa-apa, bagaimana? Tidak masalah. Adit yang akan merawat ayah. Pasti akan berat. Tidak apa-apa. Dulu ayah juga berat saat membesarkan Adit. Sekarang giliran Adit yang merawat ayah. Hati Budi sedikit melunak. Adit. Iya, ya. Terima kasih. Kena ayah. Mereka berdua duduk dalam diam di bangku di tengah hujan. Tidak banyak percakapan, tetapi rasanya hati mereka saling terhubung. Ayah, apa perlu aku hubungi Mas Bagus dan Mbak Citra? Tanya Adit. Nanti saya. Baik ya. Budi berfikir. Setidaknya Adit tulus mengkhawatirkannya. Tetapi Bagus dan Citra masih menjadi pertanyaan. Adit, jika tiba-tiba ayah punya uang banyak, bagaimana? Maksud ayah, Mas Bagus dan Mbak Citra. Adit berfikir sejenak. Mungkin sikap mereka akan berubah. Begitu ya? Budi tersenyum sinis. Tapi ayah, hal seperti itu kan tidak mungkin terjadi, kata Adit. Ia berfikir ayahnya benar-benar tidak punya apa-apa. Budi menatap putranya. Apakah sekarang saatnya mengatakan yang sebenarnya? Atau harus menunggu sedikit lebih lama? Adit, ayo kita pulang. Baik ya. Sambil berjalan di tengah hujan, Budi membuat keputusan terakhir. Ia pikir sudah saatnya membuka semua kebenaran, tetapi dengan cara yang tidak akan pernah diduga oleh anak-anaknya. Seminggu kemudian, di ruang tengah apartemen Bagus, seluruh keluarga sedang menonton berita malam. Setelah menemukan ayahnya, ketiga anaknya sepakat untuk merawat Budi secara bergiliran. Hari ini adalah giliran Bagus. Berita utama hari ini. Saat suara penyiar berita terdengar, Budi mengambil remote. Mau ganti channel lain? Tidak usah ya, tonton saja beritanya. Biar tahu perkembangan zaman, kata Bagus. Menantunya Dewi juga ikut duduk setelah selesai mencuci piring. Hari ini di Balai Kota diadakan upacara donasi uang ganti rugi terkait proyek pembangunan kawasan wisata. Di layar TV terlihat aula Balai Kota yang ramai. Seorang warga yang menerima uang ganti rugi dalam jumlah besar menjadi sorotan setelah mendonasikan seluruhnya untuk fasilitas sosial di daerah tersebut. Bagus menonton dengan penuh minat. Wah, mendonasikan semuanya. Berapa banyak memangnya? Jumlah ganti rugi mencapai 200 miliar rupiah yang merupakan nilai tertinggi dalam projek pembangunan kali ini. Keluarga itu terkejut. 200 miliar? Luar biasa, seru Dewi. Donatur adalah seorang pria berusia 70 yang memiliki 7 bidang tanah warisan leluhur. Ekspresi Budi sedikit tegang. Para hadirin, mari kita temui sang donatur. Kamera menyorot seorang pria tua yang mengenakan setelan jas sederhana dan memberi salam dengan sopan. Loh, kakek itu. Gumam Rian sambil menunjuk ke layar. Kenapa? Tanya Bagus.
Saat itu pria tua di layar mengangkat kepala dan mulai diwawancarai wartawan. Nama saya Budi Santoso. Ayah, Bagus langsung melompat dari sofa. Dewi juga terkejut hingga menutup mulutnya. Apa? Budi Santoso? Di layar Budi berkata dengan tenang. Tanah ini adalah warisan berharga dari leluhur saya. Tetapi uang ini terlalu besar untuk saya miliki sendiri. Bagus menatap ayahnya. Budi masih diam menonton televisi. Jadi saya memutuskan untuk menggunakannya bagi mereka yang membutuhkan. Wartawan bertanya, apa kata keluarga anda? Saya belum memberitahu mereka. Mungkin mereka akan tahu pertama kali dari berita ini. Budi di layar tersenyum. Ayah, teriak Bagus. Tetapi Budi terus menatap layar. Ada pesan untuk anak-anak anda? Saya harap mereka mengerti bahawa hati lebih penting daripada uang. Saya ingin anak-anak saya mencintai saya dengan tulus, bukan kerana uang. Ucapan Budi membuat wajah Bagus memerah. Saat itu pintu depan terbuka dan Citra masuk. Sudah lihat beritanya? Itu ayah kan? Iya, jawab Bagus lemas. Adik juga segera tiba. Ia juga datang terburu-buru setelah melihat berita. Ayah. Ketiga anaknya menatap ayah mereka. Budi masih duduk dengan tenang. Dana donasi ini akan digunakan untuk panti asuhan, panti jompo dan keluarga kurang mampu di daerah ini. Berita terus berlanjut. Semangat mulia Bapa Budi Santoso telah menginspirasi banyak warga. Setelah berita selesai, ruang tengah menjadi hening. Tidak ada yang bicara. Ayah, kata Bagus dengan suara bergetar. Kenapa ayah tidak bilang? Budi perlahan menoleh menatap anak-anaknya. Kalau ayah bilang, menurutmu bagaimana jadinya? Itu, Bagus tidak bisa menjawab. Ya Pak Piyuyur, kalau ayah bilang punya 200 miliar, bagaimana sikap kalian? Anak-anaknya tidak bisa menjawab. Ayah, kami salah, kata Citra sambil menangis. Sekarang kalian mengerti? Bagaimana kalian memandang ayah? Suara Budi masih tenang. Saat ayah jadi pengemis, kalian bilang ayah beban. Saat kalian pikir ayah punya uang, kalian menggeledah rumah mencari warisan. Semua anaknya menunduk. Ayah, maafkan kami adik berlutut. Kami salah besar. Bangunlah, Budi, membantu adik berdiri. Ayah, tolong beri kami kesempatan, mohon Bagus. Kami akan benar-benar berubah. Tambah Citra. Budi menatap anak-anaknya. Di mata mereka terlihat penyesalan yang tulus. Apa kalian benar-benar bisa berubah? Iya, kami akan berubah, jawab mereka serempak. Budi tersenyum tipis. Baiklah, ayah percaya. Ayah. Anak-anaknya memeluk ayah mereka. Semua menangis. Ayah, kami sayang ayah. Aku juga. Ayah, ayah adalah panutanku. Hati Budi pun menghangat. Meskipun jalan yang ditempuh berliku, akhirnya anak-anaknya mendapatkan pelajaran berharga. Mulai sekarang, mari kita saling menyayangi dengan tulus, kata Budi kepada anak-anaknya. Ayah, ayah. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, keluarga itu berbicara dari hati ke hati. Mereka menjadi keluarga sejati yang diikat oleh cinta, bukan uang. Eksperimen Budi berhasil. Meskipun 200 miliar rupiah telah didonasikan, ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta sejati dari anak-anaknya. Manusia memang makhluk yang aneh. Bisa berubah karena uang, tetapi bisa juga berubah karena cinta. Gumam Budi dalam hati, wajahnya dihiasi senyum puas. Kisah hangat ini mengajarkan kita bahawa yang lebih berharga dari uang sebesar 200 miliar rupiah adalah ketulusan hati sebuah keluarga. Kisah tentang bagaimana manusia bisa berubah di hadapan uang dan bagaimana kebijaksanaan seorang ayah menunjukkan arti cinta sejati. Bagaimana menurut anda? Di sekitar kita mungkin ada orang-orang seperti Pak Budi, orang tua yang diam-diam berkorban untuk keluarga tanpa pandai mengungkapkannya. Cinta sejati tidak bersyarat. Hati yang tidak berubah baik saat ada maupun tiada. Itulah keluarga, itulah cinta.